Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau dinamakan dengan Hari Paskah. Biasanya dalam GMI Jemaat Tesalonika Batu, jam 5 pagi bahkan setengah 5, kita sudah berjalan mengelilingi RT RW di Kelurahan Sungokerto. Tapi pada hari ini kita tidak bisa karena situasi negeri kita, bahkan situasi dunia sekarang ini. Saya akan memberitakan tentang Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, 3 minggu kami tidak bertemu, tapi kami kuat dan sehat masing-masing anggota Jemaat GMI Tesalonika Batu, bahkan relasi-relasi kami, teman-teman kami. Tuhan sudah pelihara kami luar biasa. Kami mengaku kami takut, kami mengaku kami gentar, kami mengaku kami dibatasi, tapi melalui itu kami juga melihat sisi yang lain. Hari ini adalah hari Paskah, di mana Tuhan mau berbicara kepada kami, bukan hanya melalui peristiwa kali ini saja, tapi melalui ayat firman Tuhan yang akan kami baca. Tuhan mau meneguhkan dan menguatkan hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membaca Injil Matius pasal 28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bukalah Alkitabnya masing-masing. Injil Matius pasal 28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang berbunyi sebagai berikut. Judulnya Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dua istilah yang akan kita renungkan di sini. Yang pertama itu istilah jangan takut, yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini ada 2 kali. Yang kedua yang akan kita renungkan apa yang dikatakan oleh malaikat, dia tidak ada lagi di sini, sebab ia sudah bangkit. Yang pertama itu takut. Kalau kita melihat ke belakang situasi pada saat itu, Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan meskipun tidak ada kesalahannya. Dan mereka masukkan dia ke dalam pemakaman yang terbuat dari batu.
Dan dia masuk di dalam batu itu dan mereka tutup dengan batu yang bundar dan besar. Supaya tidak ada orang yang mengganggu, menggolengkan batu itu. Siapa tidak takut dalam situasi seperti itu? Pengikut-pengikut Yesus kalau takut itu wajar. Ibu-ibu kalau takut itu wajar karena situasinya seperti itu. Taruhannya ialah nyawa. Pemimpin mereka Tuhan Yesus Kristus yang selama ini mereka harapkan, yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka puja. Tapi sekarang tidak ada lagi di bumi secara nyata. Ditangkap, disalibkan, mati, masuk ke dalam makam dan dimeterai dengan batu. Tidak ada orang yang berani menggolekkan batu itu. Takut. Tapi Bapak Ibu sekalian, luar biasa pagi-pagi benar pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Sabat, perempuan-perempuan datang sekitar jam 5. Dan pada saat mereka ada di sana, malaikat Tuhan datang dari surga dan berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Ya, jangan takut. Yang mengatakan itu bukan gereja. Yang mengatakan itu bukan orang tua. Yang mengatakan itu bukan pendeta. Tapi yang mengatakan itulah malaikat. Dan malaikat itu mewakili Tuhan. Berarti yang mengatakan itulah Tuhan sendiri. Jangan takut. Sekalipun dalam situasi yang sangat menakutkan. Saya merenungkan kata ini dalam situasi kita sekarang, April 2020. Kita sudah 3 minggu tidak kebaktian bersama. Karena anjuran pemerintah, anjuran Majelis Agung, anjuran juga pemerintah daerah kita. Kita mengikuti supaya kita tidak menjadi penyebar penyakit. Gereja dan ibadah-ibadah lain, kumpulan-kumpulan lain dilarang dan kita dianjurkan untuk beribadah di rumah. Sebab itu kita berada di rumah. Pada saat kita berada di rumah, apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Secara khusus dalam menghadapi Paskah tahun ini, sebelah pihak ada kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Tapi di pihak lain ada ketakutan. Karena ribuan orang sudah meninggal di seluruh dunia. Karena penyakit corona. Takut. Dan kita berusaha mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Baik kita menjaga jarak, memberikan makanan, makan makanan yang bergizi. Dan kita juga memakai masker. Kita berusaha untuk itu. Tapi dalam jiwa kita yang terdalam, ada rasa takut, bukan? Saya pun bersama dengan keluarga setiap hari berdoa. Salah satu doa itu, Tuhan, kami menolak sakit penyakit sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menghampiri hidup kami, keluarga, anak cucu mantu, tidak menghampiri anggota gereja kami, GMI Tesalonika Batu, tidak menghampiri Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia, tidak menghampiri Institut Injil Indonesia dengan seluruh jajarannya. Setiap hari berdoa. Tidak bisa disangkal ada ketakutan, ada kegentaran. Rasanya ingin keluar dari kampus ini. Tapi tidak boleh, tidak bisa. Harus ada prosedur tersendiri. Bapak Ibu juga diam di rumah. Dengan segala kegiatannya. Di samping Bapak Ibu berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Tapi tentu ada ketakutan. Tapi dengar, ingat, dalam Paskah tahun ini,
yang kita rayakan melalui siaran ini untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, salah satu yang Tuhan katakan kepada kita semua, warga gereja GIMI Tesalonika Batu, senafas dengan JPPI. Tuhan katakan, jangan takut. Boleh kita renungkan itu? Jangan takut. Batu yang membuat kita takut, seperti persoalan yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Batu itu sudah tergolek. Dan kubur sudah terbuka. Dan malaikat katakan, jangan takut. Apa artinya? Artinya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus bukan manusia biasa. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan semua hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ingat, Yesus bangkit, dia mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Oleh karena itu, jangan takut. Dan istilah yang kedua yang dikatakan malaikat kepada perempuan-perempuan itu, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan dia tidak ada lagi di sini, sebab dia sudah bangkit. Kita kadang-kadang punya kesalahan. Kita mencari Yesus di pemakaman. Kita mencari Yesus itu hanya sekedar agama. Tapi di sini kita diingatkan, Yesus itu hidup. Dan dia tidak ada lagi di pemakaman itu. Tidak ada lagi di liang kubur itu. Dia sudah hidup. Bangkit. Dan dia siap untuk menyertai, menjaga, melindungi anak-anaknya. Ingat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir. Karena dia bangkit, dia hadir dalam hati kita, hadir dalam pikiran kita, hadir di sebelah kanan, sebelah kiri kita, hadir di atas kita, hadir di bawah kita. Dia adalah Allah yang maha hadir. Tadinya, para murid percaya kepada Yesus yang bisa berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang ada perubahan besar. Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus menang. Dan dia dengan rohnya yang kudus hidup dalam kehidupan kita. Hidup dalam hati kita. Hidup dalam pekerjaan kita. Hidup dalam pergumulan kita. Dia tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi di kuburan. Yesus hidup. Dia tahu hati kita. Tahu pikiran kita. Tahu pergumulan kita. Tahu semua ketakutan kita. Tahu semua halangan yang sedang kita hadapi. Tetapi jangan takut, dia hidup. Puji Tuhan. Ini salah satu yang membuat kita sukacita. Jangan kita hanya beribadah, rutinitas, beragama, tanpa menyadari Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, menang atas dosa dan maut. Dan kita adalah anaknya. Kita adalah pengikutnya. Dan dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita sampai akhir kehidupan kita. Bahkan sesudah kita menjadi tua dan satu saat kita mati oleh karena kehendak Tuhan.
mati karena kemauan Tuhan, maka kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam satu kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang kekal itu, Tuhan memberikan amanat kepada kita sekarang. Apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini, mulai dari ayat yang ke-7, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, dan ia mendahului mereka ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang sangat besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ini juga dalam kehidupan kita yang sementara ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi saksi. Jangan takut, dia sudah bangkit. Tapi kamu pergilah ke Galilea, beritahukanlah kepada murid-muridmu, murid-muridnya. Beritahukanlah kepada orang-orang lain bahwa Yesus hidup dan bangkit. Amanat itu pun ada pada kita. Ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada pada warga Jemaat GMI Tesalonika Batu. Kita menjadi saksi Yesus yang hidup. Maka sekalipun ada yang menakutkan, sekalipun ada kesusahan, sekalipun mungkin di tengah-tengah kekurangan, sekalipun di tengah-tengah mungkin PHK ribuan orang dari berbagai jenis pekerjaan, tetapi Bapak Ibu menjadi ambasador, menjadi utusan Kristus untuk mendoakan, untuk memberkati, untuk meneguhkan. Bahkan jika mungkin itu yang menjadi pergumulan saya. Kita bukan hanya mendoakan, bukan hanya menghibur, bukan hanya menguatkan. Kalau boleh kita menjadi penyalur berkat jasmani, bagaimana caranya? Terutama tetangga kita yang terdekat, RT RW kita, di mana kita tinggal, kita menjadi berkat. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Doa saya, kesulitan itu bisa membuat kita banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita menjadi marah, mungkin kita menjadi mundur, mungkin kita menjadi diam, mungkin kita menjadi bingung, depresi, mungkin kita menjadi menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin ada orang yang menyalahkan Tuhan. Mengapa semuanya ini terjadi? Tapi doa saya, terutama anggota Jemaat GMI Tesalonika Batu, kita mensyukuri Yesus hidup. Yesus sudah bangkit. Yesus menyertai kita. Dan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, menginginkan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Katakan amin. Sebelum saya berpisah dengan Bapak Ibu sekalian di rumah, sekali lagi saya mau berdoa. Berkatilah semua Bapak Ibu, berkatilah semua pemuda remaja, berkatilah semua anak-anak, terutama orang-orang tua yang tidak punya penghasilan yang tetap. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka melihat Yesus yang hidup. Akan ada saja cara Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan mereka masing-masing. Terutama sekarang kami banyak ketakutan dengan sakit penyakit. Saya berdoa Tuhan lindungi saya, Ibu, lindungi keluarga.
Lindungi majelis dengan anak-anaknya, lindungi anggota gereja semua dengan famili-familinya. Lindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sebagai kata yang terakhir itu, buatlah hidup kami berarti untuk masyarakat pada masa kini. Dengan doa kami, dengan iman kami, dengan kepercayaan kami, dan kalau boleh kami menjadi penyalur berkat untuk masyarakat yang sedang dalam kegelisahan. Terima kasih, berkati lagi MI Jemaat Tesalonika Batu, majelis, semua warga gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Selamat Paskah semua. Selamat hari Minggu. Sehat semua. Amin.